Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang kita tampi. Sekali lagi mengingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan. Selalu saya ingatkan, yang titipan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah di yaumil akhir kelak. Maka pastikan sedaya nikmat saged kita ginakaken kagem beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun ngantos ketitipan nikmat tapi justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita diberi hidayah taufik menika izin dari Allah supados sedaya ilmu saged kita amalaken di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah Imam Nawawi menyebut tentang keberkahan. Jadi ketika membicarakan apa itu keberkahan, nggih menika tiyang ingkang angsal taufik di sepanjang hidupnya. Mungkin umurnya 40 tahun, tetapi kalau dia mendapatkan hidayah taufik, maka 40 tahun itu padat dengan ibadah. Sebagian mungkin umurnya 50 tahun, sebagian 60 tahun, tapi ada yang mungkin sampai 90 tahun tapi tidak padat dengan ibadah. Maka keberkahan gimana kok? Kita sepanjang hidup angsal hidayah taufik. Gimana kok kita saged taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatan adalah duduk di majelis seperti ini, insya Allah. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah bisa duduk di majelis. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa istiqomah di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sedaya, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin-mungkin kita yang dipilih oleh Allah untuk terus di atas sunnah-sunnahnya sampai nanti ajal menjemput kita dengan kematian yang husnul khotimah, insya Allah. Sebagaimana doa kita setiap hari di dalam sujud kita sebagian, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Saya terus terang ada satu jamaah yang membuat saya itu selalu ingat doa ini. Beliau pegawai di KUA Gamping sini. Beliau sanjang saya, Ustadz, saya itu kalau doa di dalam sholat enggak pernah ketinggalan yang namanya Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kenapa Pak? Saya ingin mati husnul khotimah. Begitu. Saya ingin meninggal husnul khotimah. Kedudukan sudah punya, katanya. Mobil sudah punya, rumah sudah punya, anak-anak sudah ketoto. Apalagi yang saya minta kecuali ingin balik kepada Allah dalam kondisi mendapatkan kematian yang baik. Dan ini adalah pembuka pintu untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang kalau meninggal husnul khotimah nanti di alam barzakh sudah tahu kedudukannya di surga atau di neraka. Kalau dia husnul khotimah dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi dan petang kita dibukakan taman di antara taman-taman surga, diperlihatkan kepada penduduk kubur tentang kedudukannya di yaumil akhir. Maka orang-orang baik akan meminta kepada Allah kapan segera didatangkan hari kiamat. Kita mudah-mudahan termasuk yang demikian, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang demikian. Masya Allah. Jadi bisa jadikan contoh bahwa doa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supados angsal kematian ingkang sae niku betul-betul kita perbanyak di dalam salah satu sujud kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat untuk panjenengan sedaya, insyaallah. Bapak Ibu semuanya, untuk malam hari ini insyaallah kita masuk ke bab akidah dulu. Kita kemarin sudah belajar tentang bab fikih, tentang hadas kecil Mas, terakhir Mas. Jadi kita sudah belajar tentang nawaqidul wudu. Biar enggak bosen, jenengan saya ajak untuk belajar secara rolling. Ada hadis arba'innya sebagai kitab paling kecil di dalam kitab-kitab hadis. Nanti kita mempelajari 42.
Jadi kita sudah belajar sampai hadis nomor berapa Mas? Dua ya Mas? Baru sampai nomor 2. Kemudian untuk bab sholat berjamaah kita sudah pelajari. Mudah-mudahan sudah menjadi ramai masjidnya. Amin. Mudah-mudahan nantinya jadi ramai. Kemudian kita sudah belajar tentang syarat sholat, yaitu di bab syarat yang pertama Islam, dan kemarin masuk ke syarat yang nomor 5, yaitu mengangkat hadas. Yang kita bicarakan adalah bab tentang pembatal wudhu yang kita sebutkan ada 7. Tentu saja bervariasi Bapak Ibu. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, nggak masalah. Itu hanya perinciannya saja. Mudah-mudahan seperti eling-eling dengan ngenjang angsal undangan reunian jenengan badhe salat boten kedah ngantri wudu disebabkan karena jenengan dahar. Taksi kelingan dalilipun? Taksi nggih. Ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya makan daging kambing. Haruskah saya berwudu?" Kata Rasulullah, "In syi'ta fatawaddo." Nek panjenengan purun wudulah. Tetapi nek jenengan boten purun tidak wudu tidak apa-apa. Artinya apa? Makan secara umum tidak membatalkan wudu. Adapun kemudian ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya makan daging unta. Apakah saya harus wudu?" Jawabannya apa? Naam. Fatawaddo. Betul harus berwudu. Untung-untungnya di Indonesia jenengan diundang boten ngagem daging unta toh. Jarang nggih. Katanya jarang banget nggih. Nah itu fungsinya apa? Ini jenengan waktunya maghrib sampai isya pendek, kalau jenengan harus ngantri wudhu kan ya repot banget. Biasanya kalau di tempat reunian ya tempat wudhu ini nggak profesional, semung loro, repot banget. Maka ini pengetahuan ini menjadi penting untuk kita semua. Demikian juga ibu-ibu yang mohon maaf nyeboki anaknya, baik pegang depan maupun belakang batal. Laki-laki bersentuhan dengan perempuan yang sudah sama-sama dewasa juga batal. Nah kita udah bahas kemarin di bab tentang mengangkat hadas, dan kita baru belajar hadas kecil. Malam hari ini kita belajar akidah. Insya Allah kita mulai dengan mengenali musuh kita itu siapa. Berkenalan dengan iblis. Kita akan berkenalan dengan iblis, laknatullah alaihi. Subhanallah, kalau jenengan lihat ayat dalam Al-Quran itu banyak sekali yang menunjukkan bahwa iblis itu musuh kita yang nyata. Jenengan kebayang boten gadah musuh kok boten ketok. Gadah musuh boten ketok. Niku lak langkung ngabot nggih. Kita sudah kalah satu langkah sebenarnya. Karena musuh kita nggak kelihatan. Tapi demikian Allah ciptakan kita manusia dijadikan punya musuh. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-28. Ini ayat yang harus jenengan apal. Al-A'raf 28 jenengan eling-eling betul. Ini perlu ditulis teng bukunya jenengan. Buku harian panjenengan. Ya Bani Adam, kata Allah, wahai manusia keturunan Adam, la yaftinannakumus syaiton. Sampun ngantos panjenengan ketipu kali setan. Niku Gusti Allah niku. Jadi Allah berfirman, zat yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang memiliki kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur seluruh urusan kita, berfirman, ya Bani Adam, wahai sekalian manusia, la yaftinannakumus syaiton, jangan sekali-kali ditipu oleh setan. Dan kemudian Allah menyebutkan, kama sebagaimana akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dulu iblis menipu mbahai panjenengan, menipu Adam dan Hawa, sehingga akhraja minal jannah, sehingga keluar dari surga. Subhanallah. Nek Nabi Adam mawon alaihi salam sing pintere pol-polan, makhluk yang diciptakan dengan tangannya Allah langsung saja bisa ketipu kali iblis, saya melih kita, apalagi kita yang tidak jauh lebih pandai dari Adam alaihissalam. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 30,
Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Adam itu ketika hendak diciptakan oleh Allah, malaikat protes. Duh Gusti Allah, lah wong wingi wae makhluk yang kemarin saja yang menjadi khalifah di bumi sebelum kita manusia, yaitu jin saja cuma bikin ribet ngomong pertumpahan darah, gawe meneh, dadak salah gawe meneh teng dunia makhluk anyar. Paling-paling mengko ya mau rame tok, gelut tok. Gitu. Malaikat tuh komplain. Maka dikatakan sesungguhnya aku tahu, kalian itu nggak tahu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian malaikat ditunjukkan kemampuan Adam alaihissalam. Jadi Adam alaihissalam itu diberikan seluruh ilmu. Jadi kan kebayang buatan dulu ada sejarah Zulkarnain yang dia mencairkan tembaga atau mencairkan besi untuk menutup Ya'juj dan Ma'juj sampai hari ini. Ya kebayang buatan zaman riyin kok iso-iso nih mesti dicairkan, ya kebayang buatan nek saniki no teknologi udah maju. Artinya apa? Sesungguhnya ilmu itu kepada Adam alaihissalam sudah diberikan seluruhnya sesungguhnya tentang segala sesuatu. Maka kemudian malaikat suruh melihat kemampuan Adam alaihissalam. Coba tiru nek iso. Memang nek bener-bener wong bener tirunan kayak Adam niku mboten saged. Maka ada kalimat yang sangat menakjubkan yang selalu saya pakai ketika saya mulai ceramah, yaitu Al-Baqarah 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana. Malaikat mengatakan, kalau berkata subhanaka maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, enggak ada ilmu yang saya tahu, illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ilhamkan kepadaku, yang engkau ajarkan kepadaku. Nah ini menunjukkan kerendahan hati kita Bapak Ibu. Dari ayat ini kita tahu kita tuh belajar nggak boleh klaim yang paling pinter, yang paling bener, nyalah kalian subhanallah. Makanya selalu saya bawakan di dalam setiap kali saya ceramah di awal untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya itu bukan siapa-siapa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan ke jenengan itu titipan dari Allah saja. Bukan karena pinter, bukan karena hebat. Kalau bukan karena Allah titipkan, nggak bisa sama sekali. Demikian juga jenengan semua. Baik jenengan kedudukannya tinggi, mungkin S3, doktoral, mungkin profesor sebagian. Kalau menyadari tentang ayat ini, dia akan merendah, duduk di bawah. Kita tahu ilmu itu akan datang kepada yang mau merendah. Saya katakan seperti ini kenapa? Banyak di antara jemaah saya yang profesor pula. Masya Allah, saya katakan mereka diberi hidayah oleh Allah mau duduk itu Masya Allah. Biasanya kalau orang-orang dengan kedudukan tinggi kadang-kadang kan berat mau duduk. Doktor gitu mau duduk seperti panjenengan seperti ini, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan sebagian mereka semakin lama ngaji itu semakin tawaduk, semakin tawaduk, semakin tawaduk. Sebagian kadang-kadang datang ke rumah saya. Ustaz, saya mau ngobrol setengah jam, 1 jam boleh? Ya, monggo, nggak apa-apa, tukar pikiran. Masya Allah. Jadi, dan ini sekaligus sifat yang akan menjadi kontraknya musuh kita. Kontraknya musuh kita. Jadi, tadi disebutkan di dalam Al-A'raf 28 dikatakan, ingat yo Bani Adam, jangan ketipu ya sama iblis. Jangan ketipu sama iblis. Sebagaimana ben, mbahmu yo ketipu. Jadi kan tahu nggak Bapak Ibu semuanya? Di dalam ayat ini dikatakan
bentuk tertipunya subhanallah. Kita tahu ini udah pernah dengar ya. Jangan suruh mendekati sebuah pohon, ya, kemudian ternyata dilakukan. Ketika itu dilakukan, dikatakan yanzi'u anhuma libasahuma. Kemudian subhanallah Bapak Ibu. Di antara bentuk kehinaan karena kekeliruan itu, kemudian dilepaskanlah pakaiannya Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu dulu turun ke bumi dalam kondisi nggak pakai pakaian, Bapak Ibu. Sebagaimana jenengan nanti dibangkitkan, jenengan juga nggak pakai pakaian, nggak pakai sandal, bahasanya begitu. Aisyah radhiyallahu anha tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa yo ra isin to? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya hari itu hari yang masing-masing orang sangat sibuk dengan dirinya sehingga tidak sempat memikirkan orang lain sama sekali. Nek sak niki ngono jenengan delok wong wudo gila. Wong mlaku-mlaku wudo lak gila. Pada waktu itu enggak kepikir sama sekali. Karena jenengan akan sibuk dengan urusan pribadi masing-masing. Ini dikatakan nafsi-nafsi. Waktu itu jenengan betul-betul urusan sendiri-sendiri. Seorang suami lari dari istrinya, seorang suami lari dari anaknya dituntut. Dituntut. Masuk pindah malih dielingaken ya Bani Adam la yaftinanakumus syaiton. Sampun sepindah-pindah jenengan nganti ketipu oleh setan. Subhanallah. Dikatakan di akhir ayat inna ja'alna syayatin, sesungguhnya Allah menjadikan setan itu aulia. Aulia itu penolong, konco lilladzina la yu'minun, untuk orang-orang yang tidak beriman. Makanya kalau jenengan melihat ada orang yang bekerja sama dengan jin untuk memadorotkan orang lain, bentong goku kait dagangannya orang payu, bekerja sama dengan jin, bisa Bapak Ibu, bisa. Karena memang jin diciptakan sebagian menjadi penolong, konco raketet yang betul beriman, dukun-dukun, subhanallah. Tapi itu semua jenengan perlu tahu, kalah dengan orang beriman, dijamin kalah. Sering saya sampaikan, nek dekengannya Gusti Allah ya mesti menang loh. Masalahnya kita tuh kadang-kadang nggak yakin. Sebagaimana kita udah pelajari kemarin, syarat la ilaha illallah yang kedua adalah yakin. Tsumma lam yartabu, yakin yang tanpa keraguan sama-sama sekali. Betul-betul yakin sepenuhnya. Jadi bismillah mari Bapak Ibu semuanya, kita sadar sepenuhnya bahwa kita punya musuh yang namanya iblis, laknatullah alaih. Dan di antara yang harus kita lakukan kontraproduktifnya, ngelawannya, meniko menghindari sifatnya. Menghindari sifatnya. Allah sebutkan yang saya bacakan tadi di pengimaman. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika diperintahkan kepada para malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar, wegah, apa ini wegah, enggan, wastakbar, dan dia sombong. Subhanallah Bapak Ibu. Nah ini jenengan pelajari ini. Jadi kalau jenengan mau ngelawan iblis, itu melawan dua sifat ini. Jenengan ojo dadi wong sing wegahan. Ngerti diundang Allahu Akbar, wegahan kok lah. Nunggu komat wis komat genti meneh pikirane. Alah paling mengko keri tekan kono wis 3 rakaat. Begitu. Makanya kalimat enggan, wegah, malas ini bahaya sekali ini. Bukankah jenengan tahu kesuksesan dunia pun harus ditempuh dengan tidak malas sama sekali. Ini anak muda harus hati-hati, zaman sekarang banyak generasi rebahan gara-gara HP, gara-gara game. Neng dinti mabar. Subhanallah. Ini bahaya ini. Kalau jenengan memperturutkan seperti itu, nanti madesu, masa depan suram. Subhanallah. Ini yang bisa bicara kayak gini anak muda itu orang udah tua, yang sudah melewati masa. Kan melihat teman-temannya dulu yang zaman nomeki males, yo tuane yo ora karu-karuan. Percayalah ini kan. Ini wonten bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh tahu gitu. Bahwa memang orang mencapai kesuksesan bahkan di dunia pun yang jangkanya cuma pendek saja, memang harus selalu berpikir, kalau dalam bahasa
Motivasi itu make start from ending namanya. Make start from ending. Memulainya itu dari akhirnya. Jenengan mau jadi apa 20 tahun ke depan? Ingatlah perbuatan 20 tahun ke depan itu hasil perbuatan hari ini. Hasil di 20 tahun ke depan adalah perbuatan kita hari ini. Nggih, Bapak Ibu nggih. Seangkatan saya itu sudah ada yang jadi profesor. Ada 3 atau 4. Seangkatan saya, 49 tahun saya sekarang umurnya, 48, 49. Itu sudah 3 atau 4 yang jadi profesor. Sudah jadi pembicara kelas nasional, sudah sering masuk TV. Karena dulunya ketika kuliah memang rapi, rajin, Masya Allah. Waktu kuliah pun dipanggilnya sudah profesor. Saking rajinnya, Masya Allah. Sehingga siapa yang waktu itu rapi, tidak abak seperti iblis, maka dia akan sukses di masa depan. Otomatis, Bapak Ibu semuanya. Nah, tentu saja kalau kita orang Islam, inginnya adalah husnul khotimah. Kayak tadi itu loh. Kita tahu startnya adalah endingnya adalah husnul khotimah. Maka semua proses yang kita lalui hari ini, Bapak Ibu sedoyo, menuju ke situ, menuju ke husnul khotimah itu loh. Sifat, sikap, caranya bagaimana supaya kita sampai di titik itu. Nah, itu kita kerjakan sekarang. Yang sudah sepuh kan makin dekat, makin dekat. Mana sih rong tahun meneh, sing setahun meneh, ada yang mungkin 5 tahun lagi. Gini apa gini? Saya nggak yakin dengan 10 tahun lagi masih dengan. Sebagian jenengan saya yakin sudah dipanggil. Nih, sering saya sampaikan ke jenengan bahwa saya tuh ngajar seperti itu hampir 10 tahun. Jadi saya tuh kehilangan jamaah setiap tahun gitu. Entah 5, entah 10, lebih mungkin malahan nih. Ya masjidnya Pak Tovan yang pernah kesini itu tahun lalu tuh kalau nggak salah 3 yang di Gunung Sempu itu. Deket ya seperti saya dengan begini. Yang biasanya duduk di sebelah sana misalnya. Sana saya hafal. Subhanallah sudah meninggal. Ini membangun kesadaran seperti ini menjadi sangat penting. Jadi kalau jenengan betul-betul ingin efektif melawan musuh kita yang nyata, hindari yang namanya enggan. Kemudian yang kedua, wastakbar, yaitu kesombongan. Karena tidaklah orang memiliki sombong walaupun sebesar zarah, maka membuat dia terhalang dari sorga. Di sorga, masuk sorga itu enggak boleh ada kesombongan sedikit pun. Maka hati-hati dengan kesombongan. Jadi kan tahu iblis itu sombongnya no patut-patute. Sombongnya no patut-patute. Kenapa? Kalau jenengan melihat kitab sejarah Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, disebutkan di situ tentang makhluk sebelum jin di bumi namanya Hin dan Bin, namanya begitu Hin wal Bin. Kemudian ini bikin masalah nih. Kemudian diutuslah jin untuk menghancurkan mereka. Kemudian diutuskan malaikat untuk memporak-porandakan jin yang sudah berantakan. Kemudian ada jin isi cilik namanya Azazil. Dibawalah dia ke atas. Inilah cikal bakal iblis. Jadi makanya iblis itu ini mbah Gusti Allah musuhi banget. Sudah lama, makanya dikatakan tadi wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Sing diperintahi malaikat. Lho kono siji nyempil siji iki. Ini golongan jin ini. Ini duduknya bersama malaikat. Jadi di antara para jin inilah jin yang paling hebat. Yang kemudian ketika tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, itu disebutkan oleh Allah di dalam salah satu ayat bahwa kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam padahal sudah aku perintahkan. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Kan mulia saya, kenapa saya harus sujud sama dia? Sombong bukan? Ini loh, ini. Aku kan S3, kowe ki mau S.Ed. Peki sopo, bahaya banget itu. Makanya sering saya katakan di dalam Quran surah Al-Imran 185 wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur, bahwa setiap kenikmatan dunia itu bisa menjerumuskan seseorang itu masuk pinter.
Orang bergelar S1, S2, S3 kemudian bertemu orang yang mungkin hanya SMP, SMA, kemudian dia ada perasaan sombong di hatinya, iblis barisannya itu, subhanallah. Dia mengatakan saya diciptakan oleh Engkau dari api ya Allah. Sementara tuh Adam diciptakan dari tanah yang hitam. Tanah yang hitam. Lah kok aku kon nyembah dek, kon memberikan penghormatan sama dia, ya wegah lah. Kemudian ditambah lagi, saya itu udah menyembah Engkau tuh lama banget. Nih Adam ini digawe. Dadak aku kon menghormati dia ini kepiye. Ini namanya fasidu i'tibar. Logika yang benar tetapi keliru karena bertentangan dengan dalil. Ini penting Bapak Ibu. Bismillah malih. Saya ajarkan kepada ini satu kaidah yang sangat penting. Ini namanya fasidu i'tibar. Iblis mengatakan saya itu dari api, menurut dia api lebih hebat dari tanah menurut dia. Kemudian dia lebih lama, sudah lebih lama. Patutnya sing hormat Adam napa iblis? Patutnya ono wong wis suwe nyembah Gusti Allah. Ki bocah nembe teko. Kinten-kinten sing kedah ngormati sing pun lami nyembah napa sing anyar? Patutnya lho, patutnya. Sing pun sepuh berarti kan malah kudu dihormati, ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Niku logikanya seperti itu logikanya. Tetapi kemudian kok Allah balik logikanya. Kowe ngormati Adam yo. Nah ini namanya fasidu iktibar. Maksudnya ngaten, kalau bertemu antara logika, walaupun ketoknya bener, nek bertentangan dengan dalil, yang dipilih apa? Dalil. Paham? Bapak Ibu paham ya? Ini penting ini. Rasul ini orang kuning ini kok piye yo? Rasulnya yo orang pas lah. Rasulnya, tapi dalil kondo koyo ngono maka dalil yang diikuti. Ini sudah dicontohkan di dalam kisah iblis ini. Subhanallah, Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini begitu banyak kita kadang-kadang beribadah kan karena nggak enak. Ya gimana ya? Saya kalau nggak ini ya gimana ya? Gimana? Lah piye dalile piye kondone piye dalile niku. Nah, kita ketika berhadapan kepada situasi yang walaupun secara logika mungkin terlihat benar, kalau itu bertentangan dengan dalil maka yang diambil dari contoh. Kita disuruh sedekah. Logikanya duit sak yuto nggo sak sedekah 500.000 kantun pinten? 500.000 ngene apa nggih? Tapi kata Rasulullah, enggak mungkin orang berkurang hartanya karena sedekah, itu mustahil kata Rasulullah. Kalau begitu bagaimana kita menghitungnya? Logikanya kan kita berhadapan, lah kurang. Iki kurang dari 500.000. Tapi kalau dari Rasulullah kok orang, kuwi bakal tambah. Yang diterima yang mana? Yang dari Rasulullah SAW. Dan ini dirasakan, dibuktikan oleh orang-orang yang sudah melakukan. Kalau belum melakukan, ya nggak tahu. Apa toh? Yen sodako kita tambah ke duitnya, iya itu betulan terjadi. Saya melihat di antara jemaah saya yang lomoh itu rata-rata masya Allah. Ya rezekinya juga luber-luber. Sampai ada kalimat, Ustadz, saya ingin harta saya menemani saya di kuburan. Saya minta tolong ditunjukkan satu tempat untuk saya bersedekah. Pagi-pagi nelfon kayak gitu tuh, dan itu sering terjadi. Saya sering sampaikan ke beberapa orang yang butuhkan, disuruh transfer ke sana, masya Allah. Kenapa? Ganti. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sudah sedikit berkenalan dengan musuh kita, namanya iblis. Nah, malam hari ini terkait dengan judul insya Allah, bab pembahasan tentang iblis ini sebenarnya tersendiri. Saya kenalkan dengan dulu supaya bisa menjadi peringatan. Jadi peringatan. Adapun yang ingin saya sampaikan malam hari ini di sisa waktu insya Allah menikah tentang yang terkait dengan judul malam hari ini, menikah apa sih yang paling diingini oleh orang yang sakaratul maut. Bapak Ibu semuanya, jadi nanti lihat di dalam Quran surah Al-Munafikun ayat ke 9, 10 dan 11. Di malam hari ini kita akan belajar tentang Quran surah Al-Munafikun ayat ke 9, ke 10 dan 11. Saya berharap dengan ngaji dengan saya biasa berinteraksi dengan Al-Quran.
Nggih. Jadi jenengan nanti di rumah dibuka lagi. Oh, ini toh yang dimaksud. Jangan menyempatkan maos tafsirnya. Sepatutnya bener terus ini kondok kalau Ustaz wae ojo cuma ngarang-ngarang dhewe. Nah, ini penting. Jadi zaman sekarang itu Ustaz itu bisa diverifikasi. Omongannya bener apa ora toh? Dari mana atau sumbernya atau kalimat-kalimatnya sendiri saja. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Karena kita belajar agama itu belajar ilmu yang sangat pokok. Ilmu yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai keliru. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang ingkang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai harta panjenengan wala auladukum dan putra panjenengan membuat panjenengan lali dari dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik sing sinten kemawon melakukan itu faulaika humul khosirun. Sing sinten kemawon melakukan hal itu maka sesungguhnya dia orang yang sangat-sangat merugi. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Wahai orang-orang ingkang beriman, jenengan sudah kategori beriman insya Allah. Kita sudah belajar Quran surah Al-Hujurat 15 kemarin, minggu sebelumnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Bentuknya adalah wajahadu. Dia berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya di jalan Allah. Dan itulah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang benar. Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jangan sampun ngantos harta panjenengan, putra putri panjenengan, keluarga panjenengan membuat panjenengan lupa an dzikrillah, lupa terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sing sinten kemawon melakukan hal itu sesungguhnya dia orang yang sangat merugi. Maka seluruh aktivitas panjenengan di dunia ini jangan sampai membuat jenengan pedot koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan seorang muslim itu ketika seluruh aktivitasnya itu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya katakan betapa pentingnya kita sholat istikharah. Nanti kita akan belajar tentang sholat istikharah, sholat sunnah. Insya Allah kita akan belajar. Sholat istikharah itu yaitu kita melibatkan urusan kita, pilihan atas urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak imam-imam besar yang menyebut bahwa sholat istikharah itu bukan hanya terkait dengan urusan yang besar. Arab bojo milih istikharah nembe. Orang zaman dulu itu mau beli sandal ini apa sandal ini aja istikharah. Bapak Ibu semuanya. Makanya orang zaman dulu itu sholat istikharah bisa berkali-kali dalam satu hari. Saking ininya melibatkan seluruh urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah lakukan nikmat sekali. Makanya jangan kaget nih. Sering saya sampaikan ke jenengan, kenapa Imam Ahmad rahimahullah taala kok sedina iso ping 300. Sedina salate 300 rakaat nek sehat, nek mboten sehat 100. Kita lagi sehat piro? Ora sehat embuh. Subhanallah. Sing pokok tok yang lagi sehat anggere wis 17 rakaat pun bar. Karena apa? Memang orang-orang soleh itu selalu melibatkan Allah di dalam seluruh aktivitasnya. Dan jenengan coba nanti rasakan. Saya termasuk yang sudah mencoba itu. Saya kalau mau apa dan apa, berarti saya sholat istikharah. Menyempatkan. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik yang mana? Kalau dengan lihat doanya di situ kan, ya Allah jikalau itu baik buatku maka mudahkanlah saya mendapatkan takdir itu. Nek kuwi elek maka hindarkan saya dari itu dan takdirkan kepada saya takdir yang baik. Masya Allah. Itu. Jadi semindah kali sampun ngantos urusan panjenengan terkait dengan harta, anak-anak membuat panjenengan betul-betul lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa terjadi ya Bapak Ibu. Jenengan badai transaksi pas adzan duhur, jenengan enten transaksi menurut jenengan untungnya oke. Mas Latif misalnya, dilalai pas adzan Allah ono toko arep tuku minyak wangi 20 juta Mas. Misalnya. Kira-kira jenengan tindak sholat apa? Aduh ki piye iki. Nek Mas Latif insyaallah tetap tidak insyaallah.
Ya, 20 juta nih. Bayangkan. Subhanallah. Ini diingatkan oleh Allah. Siapapun nih yang wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal yang seperti itu, sungguh dia orang yang merugi, Bapak Ibu semuanya. Coba nanti dengan rasakan nih tentang efek ayat ini kepada panjenengan. Kalau dia sudah melaksanakan, nanti akan merasakan nikmat luar biasa. Bapak Ibu semuanya, saya hari Ahad saya sudah ceritakan dengan belum itu diajak ke sebuah tempat kebetulan dulu itu ada semacam pertanian agro yang digawangi oleh teman-teman juga, ada anak teknik kimia UGM, kemudian ada beberapa yang lain anak pertanian UGM yang sudah seumuran saya diajak ke sana, kemudian kita ngobrol agak lama sampai kepada titik di mana beliau cerita ke saya, Ustadz, sebenarnya saya meminta jenengan gitu. Minta apa gitu? Minta kesediaan. Sedia apa? Kon bojo meneh apa? Saya disuruh ngurus satu tempat nih. Di situ ada wakaf, tanah wakaf. Kemudian dibangun masjid. Kemudian di sampingnya ada rumah. Saya suruh menempati di rumah itu. Kemudian saya suruh ngurus masjid. Sebenarnya saya suruh bikin yayasan. Saya bilang, saya kalau ngurus bikin yayasan nanti dululah. Kalau sekedar untuk meramaikannya, insya Allah saya siap. Beliau cerita, Ustadz, ini yang wakaf ini dulunya orang sing nakale pol-polan. Sudah tua, sudah hampir 60 tahun, isi gondrong. Gondrong, wong lenang. Jelek. Subhanallah. Daftar haji suami istri, giliran meh mangkat, mau kurang setahun dijikuk duitnya. Kasih doa aja aku mau, kowe wae. Sama istrinya. Akhirnya dia diambil uangnya. Istrinya berangkat haji, dianya nikah lagi. Subhanallah. Ini nakale pol-polan. Subhanallah. Tapi ini istrinya sabarnya, masya Allah, masya Allah. Pulang haji ibunya, tahu bahwasanya menikah ya sepiye meneh lah, wis kono lah karepe, ikutlah ke istri muda. Ini kisah nyata kisah nyata. 2 bulan dengan istri muda stroke. Udah tua, jajak pecicilan udah tua. Ya wong stroke istri muda ini kan ngurus wong stroke ya wegah. Dikembalikanlah ke istri tua. Karena penak dhewe Bang niku. Istri tuanya orang baik, ya tak tompone, tak rawate. Dirawat ini orang. Sampai iso mlaku meskipun digeret-geret. Subhanallah. Cuma berdua nih, anak-anaknya sudah megar kabeh, ono sing Jakarta, ono yang Surabaya. Cuma berdua. Namanya orang haji kadang-kadang ada kumpulan haji nih, kumpulan berhaji nih kalau. Karena kadang-kadang cuma berdua, akhirnya diajak ini orang ini kalau kumpulan haji. Tapi setiap kumpulan haji bikin kisruh, ribut woy. Terus omongannya elek. Subhanallah. Nah, teman saya ini yang punya agro pertanian itu, saya mendekati orang ini. Tiap kali ada pertemuan haji, saya geret ke pojok, saya ajak ngobrol, ben ora ribut. Subhanallah. Subhanallah. Nah, disitulah dia cerita tentang kisah hidupnya. Dia bilang, opo sing urung, pokoknya judul lelek maksud aku wis kabeh Mas. Gitu. Wis kabeh wis tak lakoni. Apa sebut sing lelek wis kabeh. Subhanallah. Tapi masya Allah, Bapak Ibu semuanya, orang ini takdir baik nih. Jadi nanti kita akan belajar di hadis arba'in tentang takdir. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummih arba'ina yawma nutfah. Sesungguhnya penciptaan kalian itu di perut ibu panjenengan 40 hari dalam bentuk nutfah, campuran antara sperma dan ovum, kemudian berubah menjadi segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging. Nanti di akhir hadis dikatakan inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian ya'malu bi amalin ahli nar, beramal dengan amalan ahli neraka, hatta sampai jarak antara dirimu dengan neraka ila diro cerak bakat posak jengkal. Tapi ada kalimat kunci, fayasbiqu alaihil kitab, tapi orang ini terdahului oleh kitab, maksudnya ditulis di lauh mahfud penduduk sorga. Fayamalu bi amalin ahlil jannah fayadkhuluha, maka orang itu tiba-tiba di akhir hidupnya
beramal dengan amal di surga dan masuk surga. Masya Allah Bapak Ibu. Ini contohnya tadi kasusnya. Itu tiba-tiba setelah ngobrol sama teman saya itu sadar dia. Sadar. Setelah sadar dia mau belajar dari nol agama, belajar tahsin, abatawe ora dadi-dadi. Jenenge wong tuwa ngomong wis angel. Tapi dia semangat luar biasa. Sampai suatu ketika istrinya tuh lagi tindakan, dia tuh berangkat ke tempat belajar tahsin, belajar abatan itu. 3 kilo melaku diseret-seret sikile. Bayangin, saking pengennya iso ngaji. Dan di situ dia ngobrol sama gurunya teman saya itu. Mas, aku pengen wakaf. Sing tak wakafnya tanah sing paling apik, sing paling aku seneng. Tolong diurus nggih Mas. Ada diurus tuh wakafnya. Diurus sudah ada nadirnya dan sebagainya sudah lengkap. 2 bulan setelah itu meninggal orang itu. Bayangin Bapak Ibu semuanya. Betapa kalau Allah mau menjadikan orang bertakdir baik. Apa poin yang ingin saya ceritakan? Bahwa seseorang untuk masuk surga itu harus baik akhirnya. Mari katakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Innamal a'malu biniyat awalnya, Pak. Innamal a'malu biniyat. Tapi ada kalimat penutup. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Mungkin jangan kenal salah satu tokoh nih di sini dulu. Non muslim. Dia yang wakaf salah satu masjid yang namanya Masjid Baitun Nafi di daerah Hembrajan. Pernah dengar nggak daerah Hembrajan? Perempatan Kasihan itu kan Prolimon tuh nih kok. Jadi kan kalau masuk ke sebelah sana menceng nih kok, ada toko besi. Terus mentok ke kiri nanti ada masjid warna hijau sebelah kanan jalan. Masjid Baitun Nafi namanya. Kalau nggak keliru yang wakaf itu orang sini loh, orang dari Gamping nggak jauh. Yang dulunya non muslim. Dia masuk Islam, kemudian dia haji, pulang haji dia wakaf tanah 1.800 meter, masjidnya bagus, Masya Allah. Selang 2 tahun meninggal. Bayangin, ada orang begitu Bapak Ibu semuanya. Subhanallah. Apa yang ingin saya sampaikan? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin jenengan sekarang belum tahu banyak ilmu agama, mungkin jenengan masih kurang ini itu. Ketahuilah kalau jenengan mau menuju kepada kebaikan, pasti dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati. Karena apa? Sekali lagi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jangan jadikan urusan hartamu, urusan keluargamu menjadikan engkau lupa pada ingat Allah. Mungkin orang-orang baik tadi itu janjane pas berbuat elek janjane yo nolongso. Aku kok ngene mentoh. Yang bahaya adalah orang yang berbuat elek, orang apa? Iki lho aku, memang aku elek iki. Nah, ini bahaya ini. Wong elek dikondoni malah nantang-nantang, itu bahaya itu. Yo ngaku lah, nek elek niku yo ngaku, insya Allah Allah akan bukakan hatinya. Kemudian di ayat berikutnya katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahaduhumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Infakkanlah sebagian harta yang jenengan miliki, yang Allah titipkan kepada panjenengan. Ketahuilah hartanya juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayati ahadahumul maut, sebelum datang kepada panjenengan kematian. Fayaqula, kemudian mengatakan, Rabbi, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mbok tunda sedilit wae. Fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Agar saya bisa bersedekah dan saya termasuk orang yang soleh. Bapak Ibu semuanya, ayat ini gak menyebutkan minta sholat. Mungkin terlalu lama sholat. Kenapa orang yang mau meninggal kok mau diberi waktu untuk sedekah? Ini berlaku untuk orang yang punya harta maksudnya. Jenengan akan kepikir waktu itu. Makanya dikatakan nanti di ayat yang lain bahwa proses kematian itu Bapak Ibu semuanya, yang pertama ada proses sakaratul maut. Proses sakaratul maut. Pada saat jenengan sakaratul maut, ucapan panjenengan istighfar masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengucapkan la ilaha illallah ketampi niku. Ketika proses sakaratul maut, jenengan sudah kepayahan waktu itu. Tapi kalimat jenengan, ibadah panjenengan masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti ada saat di mana al-ihtidor namanya, atau hal muayyanah. Al-ihtidor itu keadaan di mana panjenengan hal muayyanah, jenengan itu melihat
jenengan sudah diperlihatkan malakul maut, kemudian raqibun ati di samping kanan kirinya, dan sekelompok malaikat, jenengan sudah lihat. Ketahuilah, mereka semua mendekat ke calon mayit lebih dekat dari jenengan. Kalau ada orang mau meninggal kan jenengan rubung toh, muteri gitu kan. Malaikat mendekat ke lebih dekat lagi. Maka dikatakan sesungguhnya kami dekat sekali, tapi engkau tidak melihat kami. Pada waktu itu sesungguhnya mayit berbicara. Jenengan nggak bisa dengar. Apa bicaranya? Ini. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tunda sebentar saja, jangan sekarang. Ila ajalin qarib, qarib sidik wae. Fa asaddaqu wa aku minas solihin, agar saya bisa mensedekahkan harta saya yang ada itu, yang tersisa itu, dan saya termasuk orang-orang yang soleh. Ini kalau jangan kaitkan dengan teknologi zaman sekarang nyambung banget nih. Coba jangan sekarang dengan M-banking atau dengan kiris. Sekarang pedagang-pedagang kecil aja bayar pakai kiris. Ini mungkin. Saya jadi ketawa Bapak Ibu semuanya. Hari Jumat kemarin, qadarullah saya kali pertama pakai kiris. Saya nggak tahu nih, saya nggak pernah pakai, nggak ngerti gitu. Saya ke Samsat Bantul. Kebetulan mobil saya itu karena satu keadaan itu 4 tahun nggak dipajaki itu. Setelah hijrah memang saya kondisinya nggak sebagus dulu. Karena ada seorang jamaah baik hati, Ustadz kok jenengan mobil jarang dipakai? Iya, saya kalau ke kota nggak nyaman lah, belum dipajaki. Hari itu Ustadz jenengan ke Samsat diurus, saya yang bayar. Ini Masya Allah, orang kalau sudah ngerti ilmu kadang-kadang begitu. Saya juga nggak nyangka gitu. Masya Allah, saya transfer 10 juta, bayarnya kalau nggak salah 9,6 kemarin itu. Nah ketika saya ke Samsat itu bayar itu kan pakai kiris. Saya bilang, Mbak saya nggak bisa pakai kiris, gimana caranya? Dia yang mana? Ternyata bayar seperti itu kan singkat sekali. Apa maksudnya dengan kaitan dengan ayat ini Bapak Ibu semuanya? Nek tiang badhe sedo kemudian dikasih kesempatan 2 menit atau 3 menit lah hidup, mati ini ditunda 3 menit, sing iso dilakoni ya niku. Ndi M-banking ku tinggal tulis to niku. Sak menit rampung Bapak Ibu. Duit piro? Arep sak yuto noleh pinten? 6. Nek nambah dari 10 yuto, noleh tambah pinten? Tik. Tambah 1 juta niku. Mbun 10 yuto. Nek arep 100 yuto. Tik. Dadi 100 yuto. Gini wae. Nek pengen 1 miliar, pengen sedekah 1 miliar, butuh waktu lama enggak? Tinggal nambah 0 siji. Tik. Biasanya kan sing ngabut oke nih, oke-nya yang ngabut. Wis 1 miliar arep oke, ora situ. Wis oke, lali password, pura-pura. Nah ini nanti godaan iblis dari depan namanya. Ketika jenengan mau melakukan kebaikan kok kemudian jenengan nggak jadi, khususnya sedekah, itu iblis dari depan. Nanti dalam ayat disebutkan, aku akan menggoda Bani Adam dari depan. Maksudnya Pak, keraguan terhadap balasan kebaikan. Allah akhirat buhono borang. Jarine sopo nek sedekah entuk oke, jarine sopo. Itu dari depan namanya. Subhanallah. Ya, subhanallah gitu. Jadi pembicaraan mayit ketika itu adalah ingin ditunda untuk diberi waktu untuk bersedekah Bapak Ibu semuanya. Maka saya katakan Bapak Ibu semuanya, saya ngaji jenengan seperti ini. Di antara bentuk berhasilnya ngaji panjenengan tadi wong lomo kali tonggo panjenengan sama istri sama anak. Jangan sampai jenengan sugih kok sedulur jenengan oleh rekoso. Ini jenengan ngajinya nggak berhasil Bapak Ibu. Jadi jenengan ngaji seperti ini kalau tidak menghasilkan jenengan jadi orang lomoh tuh nggak berhasil ngajinya. Karena apa? Nanti kita ingin husnul khotimah, ternyata yang sangat diminta oleh orang yang mau mati adalah sodako, Bapak Ibu semuanya. Wa aku minas solihin, sehingga sering menjadi orang-orang yang soleh. Subhanallah Bapak Ibu. Makanya sering saya katakan, kalau keluarga sudah pada belajar agami, insya Allah masing-masing keluarga itu tentrem kabeh. Sebab sing sugih mikir ke sing ora sugih. Jangan sing sugih mikir ke sing elek. Salah itu malas syukur kowe. Wah repot Bapak Ibu semuanya. Kalau ada saudara panjenengan yang susah, kesempatan panjenengan menjadi jalan kebaikan untuknya. Kacamata yang dipakai itu bukan Allah mau malas adikku mang malas syukur wae. Mun kerja yo malah metak-metu wae misalnya seperti itu. Jangan begitu Bapak Ibu. Jangan begitu. Justru kesempatan kita mendapatkan kebaikan dari situ. Karena apa? Sekali lagi orang yang mau mati mengatakan apa?
Robbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta sedikit saja tambahan waktu. Cuma mati saiki. Setiap kita Bapak Ibu akan mengalami itu. Dan ini terjadi ketika pada fase al-ihtidor. Fase di mana panjenengan sudah enggak kepake. Ini permintaan jenengan enggak akan dikabul. Bapak Ibu semuanya, di ayat berikut ini kata ayat 11 dikatakan wala yu'akhirullahu nafsan, tidak diakhirkan bagi seseorang walaupun sesaat. Idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Walaupun dengan mintanya 1 menit enggak dikasih. Ketika sudah datang waktunya maka saat itulah dieksekusi. Ketika sudah dicabut itulah fase al-maut, jenengan meninggal dunia. Jadi 3 fase ini kita akan alami Bapak Ibu semuanya. Sakaratul maut, jenengan masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jenengan masih bisa perintahkan orang untuk menjadikan harta jenengan untuk disedekahkan. Tolong yo, tolong ikuti kek-keknya kayak. Jenengan masih bisa. Waktu itu ketika sakaratul maut, nek kelingan. Ketika hal muayyana al-ihtidar, maka jenengan sudah melihat malaikat maut di depan panjenengan. Jenengan minta kepada Allah, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib. Robbi, ya Allah, minta waktu sedikit ya Allah. Fa'asaddaku, agar saya bisa bersedekah wa aku minas sholihin, sehingga saya termasuk orang-orang yang soleh. Tetapi Allah menyampaikan enggak ada, mundur sedikit itu enggak ada. Coba nolongsone kaya apa Bapak Ibu. Jenengan tahu ya satu hadis untuk memberikan keyakinan kepada panjenengan bahwa jenengan itu harus bertindak dari sejak sekarang. Bukankah jenengan sering mendengar bahwa orang yang mengantarkan mayit ke kuburan, maka di dalam kubur si mayit masih dibuat kupingnya bisa mendengar tapak kaki orang meninggalkan dia. Hadisnya sahih. Setiap kita nanti dikubur Bapak Ibu akan bisa mendengar tapak kaki orang-orang yang mengantarkan kita kemudian dia pulang. Dari mulai keras sampai nggak kedengeran. Untuk memberi keyakinan kepada panjenengan, jenengan ki dewean. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Untuk memberi keyakinan pada jenengan, saiki kowe iki dhewean. Ki lho sing nganter kowe wis mulih. Hilang dia. Istri kita, harta kita, mobil kita pulang semuanya. Yang ada apa yang dibawa? Amal soleh kita. Bapak Ibu semuanya. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya kepada Rasulullah, "Ya Aisyah, ma baqiya minha?" Apa yang tersisa? Ketika suruh bagikan daging kambing, apa sih tersisa? Iki loh ya Rasulullah, yang tersisa ini loh Rasulullah. Kata Rasulullah, yang tersisa itu yang dibagikan, yang hilang yang dimakan kita sendiri. Subhanallah Bapak Ibu. Coba jangan pikirkan ya, jangan punya mobil 10, ada nggak satu kebawa ke kuburan? Nggak ada. Mau jero kuburan mobil-mobilan. Masya Allah. Yang menjadi harta kita kata Rasulullah, yang kita makan, yang kemudian hilang jadi kotoran. Yang jadi harta kita adalah pakaian yang akan usang. Yang jadi harta kita adalah apa yang kita sedekahkan, itulah yang akan kita bawa pulang. Yang lain bukan harta kita Bapak Ibu semuanya. Makanya ada satu hadis yang saya mengingatkan ya, khususnya sesepuan Bapak Ibu semuanya nih, tolong diingat-ingat bagian ini. Rasulullah bersabda, ini khususnya yang sesepuan, ini kebetulan keluarga saya sudah praktek ini semua. Kata Rasulullah, ayyukum malu warisihi ahabu ilahi min malihi. Rasulullah dan para sahabat, wahai para sahabat, adakah di antara panjenengan yang lebih mencintai harta ahli warismu dibandingkan hartamu sendiri? Sekali lagi saya ulang. Panjenengan yang hadir kata Rasulullah, adakah sing lebih seneng terhadap harta ahli warisnya atau dibandingkan hartamu sendiri? Jenengan seneng pundi? Jenengan duwe harta dhewe apa duwe hartane anake? Saya tanyakan jenengan. Seneng mana? Gune dhewe kan nggih. Nek gune dhewe lak penak, ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Arep diapa-apake gune dhewe. Jenengan punya putra sugih. Jenengan punya keperluan, walaupun putra jenengan arep njaluk lah mboten penak, ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Iyalah kita mau, nih aku di kebutuhan orang tua. Malu, iya kan?
Maka Rasulullah bertanya, adakah di antara panjenengan yang lebih menyukai harta ahli warisnya atau milikmu sendiri? Milikmu sendiri. Maka dikatakan para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun, tidak satu pun di antara kalian, di antara kami, illa kecuali maluhu ahabu ilahi, kecuali pasti lebih menyukai harta saya sendiri. Maka Rasul mengingat, mumpung masih di tangan panjenengan, gunakan untuk kehidupan di alam kubur jenengan dan di yaumil akhir. Maksudnya bagaimana? Nek jenengan pun sedo, najan jenengan di mobil 10, milik siapa mobil 10 itu? Warisnya. Gini lagi, otomatis jadi miliknya ahli waris, bukan milik jenengan lagi. Kalau ahli waris panjenengan sedekah atas nama sendiri, siapa yang dapat pahala? Ahli waris, jenengan nggak dapat, Bapak Ibu semuanya. Jenengan akan dapat jikalau putra panjenengan apik soleh, tak sedekah nggo jeneng bapakku, baru dapat jenengan. Kalau nggak dapat, Bapak Ibu semuanya. Makanya sering saya katakan, jenengan boleh meninggalkan warisan banyak anak-anak, tapi pikirkan pula kehidupan panjenengan di yaumil akhir. Makanya Rasulullah saya itu mewakafkan sebagian tanah untuk TK. Sepertiga dari harta waris bapak ibu saya itu udah untuk TK, untuk ini. Kenapa? Untuk kehidupan dia. Yang diwariskan milik ahli waris, bukan milikmu lagi, otomatis. Bapak ibu semuanya, maka ini menjadi pengingat buat kita. Kita harus pandai menyikapi. Untuk keluarga secukupnya, sudah dicukupi ya sudah. Jangan pikirkan, aku ramarisi apa-apa dikondoni wong tua ora bener. Ya silahkan, nggak masalah nih. Ini jenengan juga perlu mikirkan yang untuk jenengan sendiri. Jenengan harus punya infak produktif yang jariah, itu harus punya Bapak Ibu semuanya. Karena itu yang akan membuat jenengan bahagia di alam sana. Sangat dipahami Bapak Ibu? Jam berapa ini Mas? 39. Masya Allah, ini warak kosong. Ini jadi 2 suku. Masih banyak sekali. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada beberapa hal terkait dengan hal ini. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita. Mungkin ini butuh beberapa sesi pula untuk hal-hal yang seperti ini. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, adapun saya menyampaikan ini karena supaya imbang. Jenengan belajar sholat, rajin ke masjid, itu harus imbang dengan perbuatan baik panjenengan ke orang-orang sekitar. Sampun ngantos jenengan produk ngaji kok masih jadi orang pelit, itu nggak berhasil ngajinya. Rasulullah bersabda, la yajtami'u as-suh wal iman fi qalbi abdin abadan. Nggak mungkin berkumpul, nggak akan berkumpul antara pelit dan iman di hati seorang hamba selamanya nggak akan berkumpul, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, as-sodaqoh burhan. Sodaqoh itu bukti keimanan. Mungkin orang di sholat malam sakit, sholat duha sakit, sholat masjid sakit, ini bareng kon sodaqoh, eman. Nah ini masalah Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah izinkan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang lembut hatinya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menapaki sisa kehidupan dengan kehidupan yang penuh barokah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada 1-2 pertanyaan, monggo Mas. Kita sementara